Assalamualaikum semua sahabat Faris LSK. Kali ini kita akan membahas kisah Tengku Markam, pengusaha Aceh yang menyumbangkan 28 kg emas untuk Monumen Nasional atau Monas. Sebelum lanjut ke video ini, silakan teman-teman tekan tombol subscribe, like, and share. Tengku Markam adalah seorang pengusaha kaya pada zaman pemerintahan Indonesia Presiden Soekarno. Tengku Markam keturunan Ule Balang yang lahir di tahun 1925 di Senudun, Panten Lebu, Kabupaten Aceh Utara, dan ayahnya bernama Tengku Marhaban. Terlibat dalam pembangunan infrastruktur di Aceh dan Jawa Barat yang didanai Bank Dunia. Beliau yang telah menyumbangkan 28 kg emas dari 38 kg emas untuk Monas. Bung Karno memang menginginkan adanya usaha pribumi yang mampu menangani masalah perekonomian Indonesia. Tahun 1957, Tengku Markam berpangkat kapten. Ia kembali ke Aceh. Dia mendirikan PT Karkam. Dia sempat bentrok dengan Tengku Hamzah atau Panglima Kodam Iskandar Muda. Akibatnya, Tengku Markam ditahan dan baru keluar tahun 1958. Bertentangan dengan Tengku Hamzah berhasil didamaikan oleh Salja Harun. Keluar dari tahanan, Tengku Markam kembali ke Jakarta dengan membawa PT Karkam. Perusahaan itu dipercaya oleh pemerintah Republik Indonesia mengelola rampasan perang untuk dijadikan dana revolusi. Tengku Markam menyuluti dunia usaha dengan sejumlah aset berupa kapal dan beberapa dok kapal di Palembang, Medan, Jakarta, Surabaya. Bisnis Tengku Markam mengimpor mobil Toyota hardtop dari Jepang, besi, beton, plat meja, dan mengimpor senjata atas persetujuan Departemen Pertahanan dan Pengamanan serta Presiden. Komitmen Tengku Markam adalah mendukung perjuangan Republik Indonesia sepenuhnya, termasuk pembebasan Irian Barat serta pemberantasan buta huruf yang dilakukan Soekarno. Dari bisnis inilah Tengku Markam bisa menyumbangkan 28 kg emas untuk puncak Monas. Peran Tengku Markam ikut mensukseskan Konferensi Asia Afrika juga dibilang tidak kecil. Berkat bantuan sejumlah dana, meskipun beliau telah tiada, kekayaan beliau yang telah disumbangkan dalam bentuk emas untuk Tugu Monas menjadi pengetahuan yang berharga tetap diingat terutama bagi masyarakat Aceh. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, subscribe, and share ke teman-teman kalian agar kami selalu semangat dalam membuat konten.